Ini merupakan mata rantai atau perjalanan selama acara Piton Ajen, Karancagean atau Festival Budaya Masyarakat Adat Tatar Sunda yang jatuh pada hari ini tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, jadi ini sebetulnya orang-orang penting yang sedikit nyeleneh Kang Heru ya. Jadi agak beda mungkin nuansanya dengan tadi siang yang serba seremoni. Jadi saya mengucapkan terima kasih Kang Dedi sempat walaupun mungkin tidak terlalu lama. Temanya adalah masihkah Pancasila sakti. Saya menurut olot-olot kalau Pancasilanya tidak dipakai lagi mungkin atau bisa jadi NKRI pun mungkin bisa bubar. Nah, inilah tema kita malam hari ini dan mari kita mendengarkan dan sepuasnya berdiskusi. Kiranya dari diskusi ini Pak Heru untuk didokumenkan dan akan melahirkan sebuah unggahan untuk kita semua. Terima kasih Kang Eka. Jadi acara diskusi ini saya akan bagi dua. Sesi pertama. Jadi saya tidak akan mengikuti sesuatu yang normatif karena para panelis yang hadir sini bukan tokoh-tokoh yang terlalu normatif. Jadi acaranya bebas. Pertanyaan yang besar yang dikatakan Pak Surapalo, bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah perilaku karena menjadi sebuah ideologi. Nah, saya menarik sekali ngelihat Kang Dedi di sini. Beliau tadi mengatakan bahwa merasa benar sekarang kalau di lingkungan adat apa yang beliau lakukan karena memang Pancasila itulah harus menjadi sebuah perilaku keseharian. Yang pertama sebenarnya Pancasila itu sebuah nilai yang hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yang berabad-abad. Kemudian negara mencoba untuk melakukan format tentang Pancasila menjadi nilai-nilai ketatanegaraan. Jadi kalau saya mau jujur, sesungguhnya Pancasila itu sakti pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang dipimpin oleh Olot barangkali. Dan kemudian Pancasila itu mati dan dimatikan oleh formalisme negara. Nah, kemudian dalam format itu kan tidak menjadi relevan antara nilai ideologi dengan nilai perkembangan. Kenapa? Bertuhan aja harus membangun tempatnya dulu. Beda dengan Olot, bertuhan dimanapun jadi. Terima kasih. Benar. Ini cukup menarik. Sampurasun. Ya, saya diksawa ngawe ke kurang pangguneman dialog. Beberapa orang di kalangan elit gitu. Ari ngomong sok pabaliut gitu. Apa maksudnya? Tadi gitu. Super Pancasila gitu. Kapan cenah masyarakat orang sorangan kan Pancasila itu. Tapi di sini sok nanggung ke di TV. Membumikan Pancasila, hari itu bagi langit Pancasila teh. Sosialisasi Pancasila. Jadi Pak Baliut kira-kira apa tadi? Kalau membumikan Pancasila berarti Pancasila lain dari bumi Indonesia di langit. Lamun iya Pancasila salaku dasar negara diganti, NKRI cenah bisa bubar. Nya. Jadi si kuring besok kadongeng mun ngobrol kieu cerita saenjana jalma-jalma anu saenjana kurang seret jeung Pancasila pengenalian diri we. Kulantaran lamun jadi ganti Indonesia tinggal negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mau cerita dulu. Jadi ini jelek-jelek. Saya itu ketika kebetulan menjadi anggota DPR MPR kan ikut diajak menjadi anggota Badan Pekerja Kang Gajah. Badan Pekerja MPR itu tugasnya yaitu tadi amandemen merubah pasal-pasal untuk disesuaikan dengan tuntutan yang orang sering menyebut itu reformasi kan, seperti itu. Kita menengok ke masa lampau ketika kita masih di SD, SMP, kemudian sekolah di SMA kan ada sejarah itu selalu mengatakan bahwa Mojopahit itu wilayahnya sangat luas dan melebihi
wilayah Indonesia sekarang, karena sebagian Filipina, Malaysia, Thailand itu kan dulu di bawah cakupan kekuasaan Mojopahit. Tetapi apa? Mojopahit itu besar karena apa? Melakukan penaklukan. Bali ditaklukkan, Dompu di Sumba di Sumbawa ditaklukkan, Ternate Tidore ditaklukkan, Goa, kemudian Bone ditaklukkan, Kalimantan dan segala macam, yang sampai akhirnya tidak bisa ditaklukkan kan Kerajaan Sunda Siliwangi, sampai kemudian harus pakai politik perkawinan kalau nggak salah, kemudian terjadi perang dan akhirnya itu menjadi awal dari kerontokan Mojopahit. Itu penaklukan. Dan setiap tahun ada rapat agung di Mojopahit sana, kemudian kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan itu ya mengirim upeti ikut, kalau nggak hadir berarti mau memisahkan diri. Nah, ketika Gajah Mada dan Raden Wijaya dan keturunannya itu semakin lemah, Gajah Mada meninggal dunia, Raden Wijaya meninggal dunia, lemah dan segala macam, ini pada memisahkan diri kerajaan-kerajaan kecil itu. Mojopahit kemudian tinggal wilayah Jawa Timur. Kemudian berubah dari Brawijaya terakhir ke Raden Patah dan muncullah kerajaan Islam pertama. Itu pun wilayahnya sangat kecil. Karena pada waktu Portugis sudah mulai berdagang di Indonesia. Tetapi Indonesia berdiri itu karena apa? Karena kerajaan-kerajaan atau katakanlah masyarakat-masyarakat yang tersebar dengan berbagai nilai-nilai tersendiri, etnik tersendiri itu menyatu. Satu kemauan, satu tekad untuk kemudian membentuk sebuah bangsa, sebuah negara yang kemudian diberi nama Indonesia. Nah, sekarang dipreteli nih. Masyarakat-masyarakat adat itu yang tadinya punya perwakilan di MPR atas nama demokrasi, di mana untuk menduduki kekuasaan itu harus dipilih oleh rakyat, ini lewat, hilang, tidak ada wakilnya. Sementara partai politik sekarang ideologinya mengklaim berbeda-beda, tetapi kelakuannya sama, Pak Kang Zeb ya. Kelakuannya apa? Sama. Dalam hal apa? Mencuri uang negara. Ini kelakuannya sama, ideologinya beda-beda, tapi tinggal lakunya sama.